Waktu baru putus ya? Maksud saya tahun berapa? Pas zaman SMA kah? SMP kah? Dijelasin boleh kali. Tapi akhirnya balikan lagi gitu. Ya dia mau ngajar Ai kembali, ya Ai juga masih sayang, Ai juga oke mau. Beda agama. Bukan. Justru beda juga sih. Tapi gak tabakan itu setiap hari saya mikirin kaki saya. Nah, Steven pernah kayak gitu sih, untung Sandi udah putus sih. Udah ya? Udah putus untungnya. Lagu. Itu yang mana ya? Yang pertama. Steven ada gak? Sama yang kedua juga begitu kan. Yang nyembah gunung itu. Halo semua, kembali lagi dalam podcast kita History, di mana kita akan menceritakan cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Oke, hari ini pembahasan kita benar-benar tema-temanya Gen Z banget sih hari ini. Ya gak, Pi? Betul Apa, banget. Pi? Gamon. Gagal. Move on. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut kita perkenalin diri kita dulu kali ya. Di sini aku ada Melvi, ini ada Shuni. Rian. Steven. Kita udah semua gak asing lah ya sama kita. Sudah tidak asing dengan Iya. kita semua, makanya hari ini kita akan bahas tentang gamon, di mana manusia-manusia di sini tuh jangan ditanya ya, pengalaman cintanya tuh banyak banget guys. Kecuali saya. Kecuali enggak, ini udah bertahun-tahun, tapi dia nggak pernah move on. Biasanya nggak pernah move on. Nggak pernah move on, Iya. tapi mungkin yang lain pernah nih. Nah, Ai penasaran banget nih sama gamonnya kalian nih. Alasan gamonnya Korean mungkin. Korean gamonnya itu biasa gara-gara. Aku nih. Iya pernah gak sih Iya gamon? pernah gamon nggak? Terus alasannya? Perasaan tadi tag pertama Steven. Apaan ini kedua? Itu udah 2 kali tag. Manusia nggak ada yang sempurna. Tag pertama Tidak ada Steven. yang sempurna. Aku ya pengalaman gamon ya? Iya. Pernah. Pas kapan tuh kok? Waktu baru putus ya? Maksud saya tahun berapa? Pas zaman SMA kah? SMP kah? Dijelasin boleh kali. Apa ya? Waktu tamat sekolah kali ya? Waktu tamat sekolah. Itu ya pacaran berapa lama? Total setahun kali. Total. Iya soalnya Ada kalkulasinya. ada putus nyambungnya kan? Ada putus nyambungnya. Pantas ya. Selama setahun itu Yu udah ngerasa berat kah makanya Yu gamon? Gamon kan biasa kan orang yang bener-bener bahasanya gagal total lah. Kayak gue mau move on nih. Gue abis putus gue harus move on gitu kan. Tapi akhirnya dia gagal. Nah Yu gitu juga kah? Ya makanya putus nyambung kan? Oh iya bener-bener. Iya kan? Iya, bener-bener. Karena Make gagal sense. move on itu putus nyambung. Ada sekitar 3 bulan putus. Terus Kita nyambung putus lagi. 3 bulan kemudian nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, terakhir ya udah dah. Berarti yang pas terakhir itu berarti kok udah bisa move on? Udah, akhirnya bisa. Susah gak? Awal-awal sih susah ya. Cuma waktu itu karena memang, ini spiritual banget sebenarnya. Ya, Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mendengarkan. Kan kita Jadi waktu itu aku pergi ke salah satu orang pintar. Ya, Bukan apa? ya? Ini kan pengalaman. Pintar Alkitab. Oh. Lu juga ya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu kan aku udah masuk pastori lah, udah diajar untuk kebenaran firman Tuhan segala macamnya. Akhirnya ada suatu waktu putus lah ceritanya gitu, putus. Itu putusnya di Jakarta tuh. Putus, kemudian susah banget tuh, berat banget. Nangis gitu. Bayangin tuh seorang laki-laki nangis tuh. Nangis lah sejadi-jadinya kayak anak-anak gitu. Akhirnya tiap malam doa. Tuhan aku harus gimana ya gitu. Apa yang harus kubuat nih? Mungkin dilanjutin sama dia atau enggak. Kalau memang enggak, kasih tandanya gitu. Akhirnya beberapa hari doa gitu. Nggak dijawab-jawab. Belum ada jawaban gitu. Satu malam doa benar-benar Tuhan udah nggak sanggup nih gitu. Doa satu malam, akhirnya dalam di malam itu dapat jawaban, bukan dia Rian. Dan itu terdengar kuat di
Karena waktu itu Doi lagi sendirian di kamar gitu. Jawaban itulah yang akhirnya besok ya udah selesai gitu. Oh, udah biasa Titik aja baliknya gitu. udah gitu. Yang tadinya selama beberapa hari nangis-nangisan, bener-bener kayaknya gue nggak bisa hidup tanpa lu gitu-gitulah. Seala itu. Bener-bener di malam itu begitu dapat jawaban bukan dia Rian, udah besok udah santai. Oh, jadi pas malam itu udah penghabisan lah ya. Udah besoknya. selesai di malam itu. Jadi begitu Apa sih? dapat jawaban itu bener-bener kayak oh ya udah selesai. Besoknya udah bener-bener fine banget, udah bener-bener udah nggak ada apa-apa lagi. Ngobrol sama dia pun udah biasa aja, di teleponnya udah biasa aja gitu. Kok udah Masih nggak ada teleponan. sampai sekarang kita masih jaga hubungan. Oh Hebat my banget. God, hebat banget. Karena berkaca karena sih. besoknya kok nelpon dia, kok minta maaf. Gue bilang, sorry kalau selama ini kita hubungannya nggak baik-baik aja. Kamu juga harus bisa move, kamu juga harus bisa jadi lebih baik. Terus ya udah, kita akhirnya berpisah dengan doa. Aku doa di hari itu. Besoknya gue doain dia, udah kita selesai. Keren banget. Yunya nggak gamon, jangan ceweknya yang gamon. Akhirnya dia. Apalagi Jadi dalam doa Yun bikin dia gitu. apalagi Korean telepon kan, minta maaf gitu kayak. Iya. Pasti susah gak sih buat cewek? Diminta maaf lagi gitu ya, jadi kayak. Oke. Steven. Penasaran sama Steven. Bin. Gamon you gimana? Karena nggak ada yang gagal. Belum memulai. Maksudnya gagal move Atau udah mau on-nya mulai? nggak ada. Misalnya jadi gebetan gitu. Pernah gak? Justru, ayo masa untungnya ya berhasil. Bahas apa? Berhasil. Berhasil. Gimana tuh? Berhasilnya Terima kasih. gimana tuh? Kuping saya kurang. Bukan ya, yang guys. gagal. Oh, gitu. Tapi You berhasil move on. jadi you nanya yang gagal move on gitu. Kalau ini sih nggak ada ya kalau Nggak, gagal. kalau you berarti kan you berhasil dong, berhasil move on kan. Kalau you udah berhasil move on tuh caranya gimana? Yang you lakuin sampai you bisa move on. Kalau Korean kan butuh Oh berhari-hari. iya benar. Kalau you sehari cukup gitu. Korean kan dari sisi spiritual ya. Dari sisi Iya, yang sangat boleh. tidak spiritual ya. Boleh. Boleh. Apa-apa. Mabok. Duniawi ya sekarang. Clubbing, sorry ya, gue mabok. This is cogil. Cogel. Sebenarnya kalau apalagi kalau Korean kan dalam konteks kan udah pacaran ya. Saya dulu pernah pacaran cuma nggak langsung move on sih. Oh soalnya ini jadi inget. Flashback nih. Iya, Apa baru itu flashback sadar nih? gitu. Saya juga sama sih sebenarnya. Pas putus tuh bukan karena ada masalah. Iya ada karena ada masalah bukan? Buat masalah si cewek. Oh. Kalau saya sih nggak ada masalah ya putusin. Karena Memang ngerasa nggak cocok aja gitu. Oh nggak cocok. bukan iya salah satunya terus kayak kalau karena you bahas spiritual aja jadi ingat juga ya secara spiritual karena saya masa waktu itu oh ini udah nggak baik nih Beda agama. bukan justru beda juga sih. Guys, ingatan dia tuh harus balik pelan-pelan. Iya, harus diingetin Bisa dulu. nggak sih sekalian ini kita bahas cinta beda agama? Tahu dulu ya. Cuma kalau saya sih kayak waktu itu ya karena yang ngerasa kalau ini terusin nggak bakal kemana-mana dan secara agama value-nya nggak baik. Apalagi saya waktu itu lagi ada di suatu inilah Kristen di sekolah lah. Saya rasa ya enggak lah, enggak seharusnya pelayan kayak gitu. Bahkan untuk kata pacaran aja Nggak seharusnya pelayan cinta beda agama. Iya lagi. You-nya. Iya ya. Katolik kok. Iya ya. Jadi kalau saya sih ya kalau mungkin tadi Suni nanya caranya move on, mungkin kalau dari case I waktu itu kenapa I bisa move on ya karena udah menyiapkan mental untuk pisah. Oh, Kan karena Ko Steven yang minta pisah, ya nggak? Iya. oh iya, Jadi benar-benar. biasanya yang minta pisah itu yang lebih sudah gampang lebih, move on iya. sebenarnya. Iya karena apalagi kan kita tahu nih tujuan kita baik, tujuan gue nggak mau lu makin apa ya. Apalagi mungkin dari waktu itu sisi ceweknya kayak berharap atau lebih optimis lah dalam hubungan, sedangkan saya kayak pesimis kayak nggak bisa. Ya kan kayak yuk lihat nggak sih kayak satu pihak kayak berharap, satu pihak kayak cuma jalanin doang. Iya. Ya walaupun berat, saya rasa jalan terbaik ya harus putus daripada lu gitu-gitu doang mending gue putusin nggak sih jahat-jahatnya ya. Ya jahat sih. Lebih baik sakit sekarang ya. Iya. Baru sakitnya nanti. Gitu. Iya. Oke lah. Itu Steven. Mafi? Kagak ada lagi pengalaman move on. Enggak, karena itu pacaran sama yang sekarang itu pacar pertama. Jadinya tidak pernah
mengalami namanya move on. Maksudnya di sini jadi sebagai orang yang pengen tahu aja nih. Misalnya Cici kan udah pacaran lumayan Lumayan banyak Lumayan lah ya, pengalaman. 2 kali Oh, gitu atau iya. berapa kali, lebih dari sekali lah ya. Suhu. Nah, Ajarin dong Bu. gimana cara Cece bisa membuka hati lagi gitu atau melupakan Oh, si orang itu, melupakan kenangan itu. Ai jujur, kalau Ai abis putus ya, Ai sehari nangis, terus besoknya udah biasa aja. Kadang Ai mikirin, Ai psikopat gak sih? Enggak lah. Maksudnya secara diri Ai sendiri Ai sempat mikir, apa gue psikopat ya? Tapi kan sebenarnya kalau selama Ai putus sama, pacaran sama dia, sayang ada gitu. Cuman pas putus ya nangis gitu kan. Abis itu Lupa. iya. Paling kalau ada kayak kenangan lewat gitu, kayak lagi kemana, ada apa, oh inget dong, tapi kayak enggak gitu, enggak melo. Makanya waktu itu pernah Ai putus, itu tuh barengan sama orang yang Ai kenal. Dan orang gitu? Iya. Orang yang Ai kenal itu, dia tuh selama seminggu nggak mau keluar kamar ya kalau kata temen Ai. Bener-bener Oh, di nangis. seminggu tuh? Ya selama seminggu tuh dia bener-bener gimana ya, terpuruk. Mungkin kan dia pacarnya udah lama. Sama paling lucu tuh waktu itu masa pacarannya sama kayak Ai 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Orangnya Ai kenal nggak? Jangan ditanya. Nah, jadi tuh temen Ai nanya ke Ai kayak, kok lu bisa ya pas putus lu nangis bentar, maksudnya nangis harian, besoknya lu udah nggak nangis. Gak tahu. Tahu ya kenapa ya gitu kan. Tapi pas Ai pikir-pikir lagi, karena gini sih, kalau Ai ngerasa Memang nggak sayang sama dia. no, Oh, iya. Oh, please. masa pacaran gak sayang itu jahat gila. Kalau Ai ngerasa karena Ai-nya pun lebih positif thinking gitu, kayak buat kebaikan Ai juga gitu. Kalau misalkan kalau Ai terpuruk terus kayak jadinya Ai sendiri yang sakit gitu. Iya. Kayak kita yang secara pikiran kita yang sakit segala macam. Karena kan kalau kita sedih berlarut-larut, badan kita ikutan sakit kan. Ai terlalu thinking kali ya. Jadi tuh Ai nggak terlalu mikirin Ai harus nangis gitu. Jadi pas orang nanya, kok lu cepet banget sih move on-nya atau apa gitu, Ai cuman terbingung-bingung. Tapi ya gimana ya, secara kita manusia juga kita perlu lebih mikirin diri sendiri lah. Ya sebutnya egois gak sih? Enggak juga ya? Enggak. Individualis lah. Udah nggak usah. Juga mungkin bisa karena ini kali, si cowoknya nggak cukup memberikan kenangan manis kali. Iya, Ya. ini Kayaknya ya. mungkin karena itu juga, karena cewek biasanya susah move on itu karena si cowoknya, atau bukan cewek sih, seseorang susah move on itu karena banyak kenangan yang dipupuk di dalamnya, yang itu sifatnya tuh memorable gitu. Yang kalau gua ingat ini jadi begini deh gitu. Oh iya Jadi, benar sih. Dan bisa jadi karena kita nggak bisa sendiri gitu loh. Mungkin Iya. karena kebiasaan bareng Nah, itu. terus tiba-tiba pisah, jadinya kan Iya, kayak iya, hampa iya. gitu kan. Iya. Dan mungkin you bukan tipe orang yang ada attachment issue kali sama seseorang gitu. Kalau itu orangnya ada gitu loh. Oh, Jadi ada ya? kalau misalnya Ayu udah deket sama orang terus tiba-tiba kita Jauh. udah gak ada hubungan lagi nih, ngerasa kayak sedih Kosong gitu, gitu. kosong. Ya feeling lah. Tapi kalau Ai pikir-pikir lagi kan yang pas Ai putus yang sama pacar Ai yang terakhir, ya. Lo orang tahu semua pacar gue, mantan gue, lo orang tahu. Karena Ina semua nggak tahu Lo ya. orang Iya. senyum-senyum. Ini diundang ke Yang sini mana nggak ya? tahu yang mana. Iya juga nggak tahu ya. Iya. Puji Tuhan. Gimana? Gimana? Gimana ya? Karena tadi Steven juga bilang beda agama gitu ya. Karena kebetulan yang terakhir itu, Oh, yang terakhir beda agama. terakhir bisa disebut beda agama gak sih? Karena Ai diputusinnya karena beda agama gitu. Oh iya, diputusin. Iya, Ai diputusin karena beda. Cuman yang itu lebih gampang. Ai nggak nangis. Triggernya itu kan. Ai nggak nangis sama sekali. Oh gitu. Aneh. Udah pernah nggak nangis? Iya, Ai ngerasa Ai psikopat di situ. Enggak lah, Ce. Kayak maksudnya secara ininya lah, Ai kayak kok gue nggak bisa nangis ya? Ai ada waktu di mana Ai maksain diri Ai nangis. Kayak menurut Ai kalau Ai nangis semua kelar gitu. Ada beresin yang di dalam diri Ai gitu, tapi nggak bisa. Ai tanya kan, Ai cerita ke Chelsea, kenapa ya nggak bisa nangis gitu? Chelsea bilang mungkin karena karena Ai sudah siap gitu. Oh iya juga. Ya, tadi yang Yu bilang kan, karena udah siap, kayaknya bakal. Memang bukan untuk kamu. Tapi gimana nih, si Suni kan tadi baru cerita tuh, yang dia susah, bukan susah ya, dia paling gampang tuh move on-nya tuh ya karena ceritanya tadi. Nah, Malvi ada nggak sih bener-bener
nggak pernah move on sama sekali. Baru keinget sih. Lupa semua. Dari Sama. awalnya waktu Sama. baru keinget gitu. Dulu pas sahabat yang sekarang tuh pas SMA itu juga kayak pernah putus sekali. Aku pernah putus. Pernah waktu itu ya gara-gara kita masih kecil ya, masih Labil. belum dewasa, masih labil. Dan di situ nangis-nangis sih. Nangis-nangis kamu kayak nangis? iya, soalnya kan yang tadi dia bilang kayak punya attachment issue gitu. Jadi nggak bisa yang bisa udah sama-sama bareng itu Lepas. hubungan pacarnya kayak udah 2 tahun terus saya putus gitu. Terus lepas jadi kayak gak bisa nih, gue harus tetap sama dia gitu, orang masih sayang kenapa harus diputusin gitu kan. Dulu kan ya akhirnya nangis-nangis berhari-hari, kayak 2 harian ya, nggak tahu dia balikannya berapa lama pokoknya, tapi akhirnya balikan lagi gitu. Ya dia mau ngajak Ai kembali, ya Ai juga masih sayang, Ai juga kayak mau. Yang ngajak balikan siapa? Siapa tuh cowoknya? Yang sekarang. Oh iya. Nah paling itu sih cerita. Kalau boleh tahu alasannya putus. Alasan putusnya apa tuh? Mau tahu DM aja. Nggak bisa ceritakan di sini. Oke, kan pengalamannya udah nih. Nah, pengalaman kita semua sebenarnya udah sih. Tapi kalau kita gagal move on gitu, Ah. kita kan di sini bisa dihitung nggak ada yang dia doang ya yang gagal move on kan balikan. Balikan. Balikan, Cuman berarti ya gagal udah move cerita on. dia sampai situ aja kan. Orang Iya, 2 hari nggak doang seru, nggak mau. nggak seru banget sih. Cuma Ya coba misalnya ada gak pengalaman teman kalian yang teman benar kayak boleh. gak maunya sampai bertahun-tahun dia tidak mau Mantanku membuka ya. hati. Sampai sekarang nggak mau. Biasa kayak gitu ya, dia bertahan stay single. Dia tuh Tapi ya menarik ya, dia udah nikah, udah punya anak. Terus kok tau dari mana dia gak mau? Jadi kalau kita ngobrol itu dia masih sering ngungkit masa lalu, terus dia masih sering ngomong kalau dia bahkan dia pernah berantem cuma gara-gara namaku. oh dia bandingin Dia selalu sebut-sebut namaku, bahkan dia waktu itu masih pacarnya dia sampai nelpon namaku. Maksudmu apa ya? Apa? Aku bilang itu lagi nge-gym tuh. Itu juga lagi panas kan? Ya udah sama-sama naik. Maksudnya gimana? Ya udah datang aja ketemuan gitu. Iya kenapa ini bawa-bawa namamu terus kata dia gitu. Lu mana aku tahu ya, tanya orangnya lah. Pertama kami udah gak komunikasi, terus kenapa? Kalau kalian berantem ya berantem aja gitu. Iya. Mungkin karena dia tidak melihat ada sosok Korean. Enggak tahu, tapi kemarin kita baru ketemu berapa? Sebulan yang lalu apa ya? Tapi sama suaminya juga. Dia Udah mereka udah pisah ya. udah bisa. Udah bisa lagi. Saya tidak tahu. Jadi ya gitulah ya. Jadi itu rumah tangganya dia ya. Kemarin kita baru ketemu lagi. Dia cerita bilang, kan aku penasaran kenapa sih bawa nama aku gitu. Nah akhirnya dia bilang, jujur aku waktu itu pernah punya catatan tentang kamu doang gitu katanya. catatan apa? Jadi dia punya catatan tersendiri kayak diarinya dia cuma tentang aku doang. Oh. Fix belum move on. Jadi dia bilang di buku itu dari semua, bahkan setelah aku dan sebelum aku dari semua cowok cuman Rian nih yang bisa memperlakukan dia sebagai wanita ya gitulah. Nah dia gitu, dia kemarin itu cerita di situ aku baru tahu ya. Terus aku bilang untung catatannya dia hilang. Aku bilang syukurlah itu hilang, kalau enggak namaku bakal diseret terus nih. Masa iya sampai aku nikah namaku diseret terus, aku bilang. Iyalah. Itu kan juga nggak baik. Sama mantan Koko. Kenapa? Ngomong lagi sama mantan Koko. Udah cukup kan Tuhan juga maksudnya waktu itu juga ada dapat jawaban kalau dia bukan dia. Spiritual soalnya. Terus dia juga udah punya anak 1 hari ini gitu. Jadi waktu itu aku mikir mungkin kalau aku nikah muda udah punya anak kali ya sekarang gitu. Kalau aku paksakan ya gue ke waktu itu mungkin udah punya anak sekarang. Cuman bersyukur juga hari ini belum punya anak karena itu tadi kemarin kita sempat bahas Savage Generation. Jadi karena aku juga masih punya tanggungan keluarga, gitu. jadi bersyukur gitu. Iya, ditonton juga itu Sandwich Generation ya guys. Iya, jadi gitu. Mungkin dia yang sampai sekarang belum move on ya. Nah itu berarti udah lama banget ya. Udah lama banget, 10 tahun lebih lah. Gagal move on yang sebenarnya. Iya sih Iya, itu 10 tahun. biasa orang yang gamon itu benar-benar kayak dia buat buka hati ke orang lain tuh Susah kayak, banget. Iya, kecil banget peluang dia ngelakuin itu. Enggak, dia buka hati sih ya ke orang, dia cepet. Maksudnya Bukan kayak apa ya bahasanya? Akhirnya kan. Kayak Dia dia cepet bisa banget. pacaran sama iya, orang lain. bukan pacaran ke orang Tapi lain. as pelampiasan doang. Iya betul. Bukan. iya. Iya. Kalau baginya gitu ya. Kayak bukan yang bener-bener dia truly falling in love punya gitu. Tapi memang cuman sekedar gimana cara dia bisa menutupi
cover Kesedihan dia. Iya, Oke. Yu kan Kekosongan bisa, yang kekosongan yang ya. Yu pernah isi, gimana cara dia isinya gitu. Berusaha mencari yang sama Nah, nih. ya makanya banyak tuh korban tuh. Korban ghosting, korban AP, Oh, iya, korban iya, HTS. iya. Falling in love with orang baru tuh pasti susah tahu, nggak bisa langsung kayak oke gue jatuh cinta sama lu, kita Bener. pacaran gitu. Bener, susah banget. Pasti susah. Tapi memang waktu setelah putus dari dia, gue kan bener-bener udah move on ya. Tapi di hari itu akhirnya sampai sekarang gue belum punya pacar nih, belum pacaran lagi. Kalau orang bilang lu belum move on, kalau lagi ngobrol sama teman-teman SMP gitu, ya itu namanya kok belum move on gitu. Nggak juga, gue bilang, karena pada hari itu aku berpikir gini, mungkin hari ini aku gagal dalam berhubungan, karena waktu itu kok fokusnya kok udah mikir gini, gue mau pacaran untuk nikah. Kok itu dari dulu udah mikirin pacaran itu fokusnya nikah, bukan pacaran tok gitu, bukan having fun doang gitu, Iya, bukan main-main doang. Nah, tapi gagal. Nah, di hari itu kau belajar hubungan itu bicara tentang dua pihak, bukan cuma satu pihak, itu satu. Terus bagaimana Koko bisa memperbaiki diri Koko lebih baik lagi. Nah, makanya pilihan yang Koko ambil adalah belajar dulu tentang relationship, dan pertama, kedua belajar mencintai diri sendiri gitu. Karena pada saat itu Koko belum benar-benar mencintai diri sendiri. Maksudnya gimana? Mencintai semua kelemahan yang ada. Jadi karena orang ego, karena kelemahan dia nggak mau diungkit sama orang lain gitu. Nah, kalau kita udah benar-benar berdamai dengan semua kelemahan kita, once itu diungkit, kita udah benar-benar santai. Iya, betul. Gitu. Akhirnya itu, makanya sampai sekarang gue belum benar-benar berani untuk pacaran lagi. Karena banyak pertimbangan lah. Takut nggak bisa bahagiain si pasangannya. Dari segi, pertama ekonomi. Kedua dari segi kenyamanan dia gitu, sebagai wanita. Gitu. Tapi Ai setuju banget sih. Ai juga sekarang kalau ditanya, udah lu harus cari pacar deh gitu kan, setiap kali Ai putusin langsung orang otomatis ya harus cari pacar. Apalagi yang terakhir ini kan udah ada pacar gitu kan, jadi semua kayak lu cari pacar lah. Dia mau kalah ya. Dia terus saya kayak enggak, kayak Ai bener-bener kali ini tuh harus cari pasangan yang bener-bener bisa komit. Itu tuh susah banget ketemu yang bener-bener klop dan komit, yang punya, yang bisa pegang itu tuh susah banget dan sedikit banget. Jadi mendingan Ai stay single daripada Ai sembarangan sih. Belajar dari pengalaman. Bahasa yang gue dapat waktu itu adalah sepadan. Betul. Nah, sepadan di sini bukan artinya lu sama-sama kaya atau lu sama-sama miskin gitu. Tapi sepadan di sini maksudnya itu pemahaman lu, paradigma lu tentang relationship, khususnya tentang bukan cuma tentang pacaran, tapi lebih dalam lagi tentang relationship-nya, tentang bagaimana lu membangun itu bukan cuma satu, karena yang pacaran 2 orang, yang berjuang 2 nih. Once lu menikah, yang berjuang itu dalam pernikahan itu 2 orang, bukan 1 orang. Betul. Nanti lu punya anak, lu berjuang ber-3, bukan ber-2 doang. Sama anak lu berjuang bareng-bareng, bagaimana membangun rumah tangga. Nah, akhirnya kau belajar itu tuh, makanya ya itu tadi yang kayak kata Suni. Tadi ke Suni bilang apa? Mau diulang? Ya gitu, jadi baiknya kita nyari pasangan yang sepadan gitu. Itu lebih baik, sepadan dalam yang tadi itu, bukan cuma ekonomi ya, tapi paradigma yang lebih penting gitu. Apalagi tentang kerohanian itu juga penting. Jangan cuma paradigmanya yang benar, tapi rohaninya juga kurang gitu. Misal gini, si cewek tingkat kerohaniannya udah sampai tingkat pelayan, di mana dia hubungannya benar-benar bisa dalam sama Tuhan. Tapi si cowoknya kurang, itu jauh banget sebenarnya, jomplang. Kayak siapa ya waktu itu ya? Ya, adalah teman Ai waktu itu. Ada ya? Ada. Tapi ini, aku teringat aja. Waktu ngomong ini, tiba-tiba teringat ke masa lalu gitu. Nah, tapi emang gitu, itu juga nggak baik gitu loh. Apalagi sebenarnya kepala rumah tangga itu laki-lakinya. Harusnya dia membimbing gitu loh. Dia yang membawa untuk keluarga ini mau kemana nih arahnya gitu. Nah, Steven pernah kayak gitu sih, untung Sandy udah putus sih. Udah ya? Udah putus untungnya. Lagu. Itu yang mana ya? Yang pertama. Steven, ada gak? Sama yang kedua juga gitu kan. Yang nyembah gunung itu. Aduh. Kenapa sih gue ditaruh di sini? Menjual. Lanjut, Steven. Mungkin dari Steven ada. Kalau Ai apa ya? Ai bawa inget sih.
Karena Enggak harus diingat. tiap kali ngeblank jurusnya itu gue inget. Kadang yang lebih nyesek itu bukan move on abis putus tapi move on dari PDKT. Dari PDKT ya. Iya, Karena PDKT masih. karena masih PDKT berbunga-bunga ya? masih Iya, iya, serba misterius. Kalian belum tahu jelek-jeleknya. That's why kayak ketika kalian harus putusnya PDKT kayak lebih susah move on karena anjir ini gue belum ini nih. Gue belum apa ya? Mungkin rasa penasaran kali. Iya mungkin kalau gue akhirnya jadi sama dia bisa lebih baik, bisa lebih bahagia. Tapi gue harus putus di situ sekarang. Lebih ke penyesalan ya itu ya. Penyesalan dan penyesalan untuk Penyesalan kok gue nggak coba ya waktu itu. iya gitu benar. ya. Salah satunya itu mungkin ya. Tapi kenapa you putus dari PDKT-nya gitu? Maksudnya you nggak lanjutin lagi gitu? Alasannya apa? Kalau misalkan you penasaran sama nih orang kan biasa otomatis lanjut dong. Makanya sebenarnya kalau ya mungkin penonton di sini nggak tahu ya kisah belakang gimana. Kan Nai sama Suni teman gue aja nih. Terus kayak kebetulan pas dia kejadian sama Yang pertama. Yang pertama. yang terakhir. Oh yang terakhir Oh, yang justru. Kan kita tahu alasannya tuh tadi kan udah cerita. Nah itu sama. di timeline yang sama, Ai juga begitu kayak Beda agama. iya beda agama. Oke. Tapi bedanya kan kalau Suni kan tadi udah pacaran. Kalau Ai justru karena udah tahu beda agama, kayak apa ya? Ada sesuatu yang ngeblok gitu lah sebelum gua harus deketin serius nih. Kayak kesadaran lah ya, kayak gua nggak apa ya? Ini kan mungkin lebih subjektif lagi ya. Kita bisa beda tanya orang, beda Ya, respon. ya. Apakah Iya, kita bisa bawa anak orang ke agama kita gitu? Hmm. Kalau Ai sendiri, Ai merasa Ai nggak spiritual Korean. Ai bukan istilahnya bukan orang Kristen yang kuat iman untuk bawa domba yang hilang. Ya, That's why idealis kayak gitu. dalam fase PDKT gue nggak boleh ambil resiko sih kayak gini sih. Tol. Bagus sih, bagus. Tapi kok dari awal udah tahu dia beda agama, tapi kok tetap deketin gitu maksudnya. Ya gitulah ya. Namanya gimana ya? Namanya juga jatuh cinta ya. Karena gimana ya? Kita ngomongin realistis aja ya kan. Kita pasti bandinginnya kalau misalnya cinta-cintaan agama nomor berapa lah. Kalau misalnya Terkadang ya nggak sih lupa kalau ya? misalnya udah deketin Sebenarnya ya, kalau diulur lagi ke belakang tuh sebenarnya Ai sempet pas dideketin itu Ai nanya ke dia, gue tuh agama ini gitu. Dan gue juga butuh pasangan yang secara ini tuh seiman. Lu gimana gitu? Kalau lu enggak ya jangan gitu. Terus dia, ya bisa. Gimana ya cowok diantara ya gitu lah ya. Pokoknya dia berusaha banget sampai akhirnya ya sama keadaan ini akhirnya baru ketahuan nggak bisa. Jadi kan sempet ya sedikit. Kenapa lu bilang bisa waktu itu? Jadi kayak mungkin kalau Steven jatuhnya udah tahu ya Dari awal. dari awal, tapi memang gimana ya, gak enak juga kayak udah deket gitu, udah klop, kayak kadang kan kita ketemu orang klop tapi beda agama gitu, kadang kan kayak yang seagama pun susah banget buat ngeklop. Ketemu yang klop gitu. Iya, kita tuh jadi cinta beda agama sekarang. Seneng kan lo? Ini yang Apa buat bisa kalian nih banget. gamon beda agama. Boleh, tapi- jadi boleh. Lanjut, Pon. kalau ngomongin konteks gagal move on ya bukan karena agamanya kalau Ai sih kasusnya karena kalau dari pengalaman Ai itu benar-benar belum ketemu yang istilahnya secara value sama Oh iya benar. kesamaan karakter kayak istilahnya kalau kita bahas tentang introvert extrovert atau anggaplah feeling thinking baru kali ini nemu yang gue bisa imbangin nih dari sisi gue gitu. Iya. Terus kayak makanya itu mungkin ya kalau misalnya harus ngomong gagal move on justru Ai gagal move on susah move on pas PDKT ini. Karena bukan karena agama tadi, bukan karena putus, tapi karena gue nggak pernah ketemu orang yang gue sepengen ini sama dia. Ya. Karena udah ngerasa Udah nyambung. nyesek sih. Iya makanya that's why nyesek sih. Kayak iya kalau kalian tadi ngomong apa yang dicari dalam hubungan value atau apa ya? Iya. Aku udah nemu itu di dia. Ya tapi itu jadi satu bagian yang masih bikin penasaran ya karena gue belum tahu visi gue sama dia ke depannya gimana. Terus kan kalau awal belum kelihatan jeleknya dia kan. Sifatnya kalau ngambeknya gimana. Iya berapa lama PDKT? Kayaknya jalan setahun lebih. Terus HTS gak sih lu? Kayaknya waktu HTS dia deh harusnya diundang. deh. Ternyata nyesek banget udah setahun. Buset PDKT jenis apa setahun? Cuma Gue juga setahun sekali. dia lebih lama dia. Nah, tadi kan kita udah cerita nih masing-masing pengalaman gagal move on kita ya. Nah, sekarang Ai penasaran sih. Menurut kalian nih gamon itu wajar gak sih? Mungkin bisa mulai dari Korean dulu.
Always me ya. Bikin konten. Ayo ada sih. Nah, gimana coba? Oh, Steven Wajar ada. nggak? Iya boleh. Siapa? Pertanyaannya apa? Coba kamu yang mau ceritain. Ini kan dia wajar nggak sih gamon ya? Wajar Oh. gak sih? Kalau ya, kalau tadi yang tadi nggak usah dilanjutin lagi, tapi intinya adalah yang bikin gagal move on adalah kalau Ai sih bukan karena kenangan ya, tapi kalau Ai ya karena Ai ngelihat orang yang Ai mau itu ada di dia segala sifatnya, terlepas dari look atau gimana. Nah, alasan kenapa gagal move on kalau menurut Ai mungkin kejadiannya adalah karena kita nggak bisa nemu sosok yang kita mau ini di orang lain. Kayak belum nemu lagi. Kayak kalau kalian dalam posisi single pasti ada ini nggak sih sesekali kayak istilahnya riset lah terhadap lawan jenis ini oke nggak ya, ini oke nggak ya. Iya. Cuma lagi-lagi nggak ada nih orangnya kayak dia. Jadi Yang- ngebandingin ya. Iya yang istilahnya bisa imbangin kita value-nya agama lah atau istilahnya secara sosial ekonomi atau apalah gitu-gitu. Mungkin yang bikin move on kalau menurut Ai sih itu yang bikin ya. Kalau you dulu apa? Kalau yang bikin move on ya itu tadi doa kan. Doa coba ya gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaannya si Melvi ya, gagal move on itu wajar atau enggak ya? Idealisnya nggak wajar. Oh, why? Kalau dijawab idealis karena mau sampai kapan lu gagal move on gitu. Pertanyaannya itu gitu. Kalau itu wajar nggak wajar mau sampai kapan? Mau sampai kapan lu berhenti di satu orang? Mau sampai kapan lu berhenti di satu terminal? Mau sampai kapan lu berhenti di satu persimpangan? Dan lu nggak pernah putar balik dan lu nggak pernah, ya nggak usah putar balik. Lu nggak pernah mencoba mencari jalan berikutnya gitu. Mau sampai kapan? Karena kehidupan itu selalu maju, nggak pernah mundur. Ada mundur, tapi kita nggak diajarkan untuk mundur. Kita pertama kali belajar berjalan aja merangkak ke depan, nggak ke belakang. Siapa tahu ada yang ke belakang kayak Michael Jackson. Astaga. Iya, tapi kan dia Michael Jackson aja itu hanya di panggung moonwalk kan, Iya, bukan saya dalam jelas. kehidupannya gitu. Dibahas loh, Iya, bahas iya. lagi coba. Makanya kan, Iya. kan kita dari kecil juga sudah dilatih untuk tidak mundur atau tidak stay di tempat. Kita diajar itu untuk kamu harus jadi lebih baik. Artinya kalau jadi lebih baik, mencoba melangkah dari tempat kita yang hari ini gitu. Iya. Itu aja kita udah melangkah tuh, udah move. Jadi ya jawabannya ya nggak wajar juga karena mau sampai kapan? Betul. Kasihan diri lu juga dan kasihan orang yang mau masuk. Jadi kita kayak nutup Iya. gitu ya. Ada satu orang yang Tuhan lu gini, lu nggak move on nih dari dia nih. Terus satu hari lu doa, Tuhan, gue dapat gimana lagi yang lebih baik dari dia? Karena lu stay dengan satu kenangan lu. Tadi yang mau masuk, yang dikasih Tuhan, nih jawaban dari Tuhan dari doanya lu nih. Tuhan, gue nggak mungkin bisa nemu yang lebih baik dari. Tiba-tiba satu mau masuk, gara-gara idealisnya lu nggak mau move on, akhirnya ketolak. Yang tadi yang lebih baik itu, gitu, yang dari Tuhan, ketolak. Akhirnya dia, kayak bukan dia deh. Dia mundur. Ada pengalaman ya? Ya udah mau masuk. Ai menolak. Oh iya, menolak. Karena Ai selalu analogikan gini. Suatu hari lu berdoa, Tuhan gue mau iPhone 15. Kemudian tepat di depan kamu ada permainan undian memenangkan iPhone 15. Cuman karena kamu orangnya idealis tidak mau main game di tengah keramaian, kamu nggak mau maju. Oh, yes. Gue gak mau Paham. lewat gitu. Akhirnya lu nggak bakal dapat iPhone 15. Kecuali Yang harusnya tadi kan kita nggak tahu apakah kita akan berhasil kan. Iya, benar. Dalam hubungan kita nggak pernah tahu. Yaitu tadi undian itu. Kalau lu nggak pernah coba, lu nggak bakal tahu. If you never try, you never know gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau lu nggak pernah coba, lu nggak pernah tahu. Jadi kalau lu udah doa, tiba-tiba suatu hari lu merasa ini jawaban Tuhan bukan, dan lu diperhadapkan dengan sebuah pilihan, ya masuklah ke dalam pilihan itu. Iya. Supaya lu tahu, kalau pilihan lu salah, minimal lu udah belajar apa yang salah. Kalau pilihan lu benar, ya selamat. Gitu. Jadi I see. jangan pernah stay dengan satu kenangan gitu. Cobalah kenangan lainnya. Jabarin gitu ya. Iya, maksudnya gini, selama kita hidup selalu ada masalah. Jadi ya waktunya kita mencoba masalah-masalah berikutnya gitu loh. Kalau masalah satu udah selesai ya, ayo kita coba masalah lainnya karena kita selalu mencari masalah dalam hidup ini. Tapi tuh kalau orang kayak gitu
hatinya itu harus yang kuat banget kok. Mentalnya. Iya, balik kita ke mental health ini berarti. Maksudnya ada orang yang kayak udah gagal dalam satu percintaan, satu hubungan. Ada sih. Trauma. Ada sih, Ya ada. kan? Sampai Jadinya, fase trauma itu banyak. Iya, jadinya dia ya kalau misalkan you mungkin kayak ayo gua harus Nah, bisa. Harus coba, harus challenge diri. Mungkin seseorang sampai trauma karena sekitar dia tidak ada yang benar-benar support. Oh, I see. Sama kayak orang ke psikolog, semua jawabannya akan sama. Tidak ada support system dalam hidup dia. Even itu keluarga. Makanya sampai dia mencari psikolog kan. Iya, benar sih. Dia butuh support system, dia butuh tempat didengar. Seseorang susah move on, seseorang susah melupakan masa lalu, seseorang bisa marah semarah-marahnya karena dia tidak pernah melepaskan itu. Iya sih. Manusia itu cuma butuh didengar aja kan. Siapapun itu, mau laki-laki dan perempuan. Iya. Laki-laki, kita jarang aja cerita gitu masalah kita. Tapi kalau dia udah ketemu satu orang yang paling dia sayang, apa aja bisa diceritain. Iya, Itu laki-laki. Karena dia gak akan menunjukkan ke depan orang, ke semua orang kelemahan dia. Dia hanya menunjukkan itu ke depan satu orang. Wanita yang dia paling cintai. Itu laki-laki. Potongan TikTok nih. Mantap banget sih. BTW tadi kayak Steven udah greget tuh. Ada sesuatu yang mau diceritain. Teringat sesuatu. Teringat lagi dia. Oh, ini Bukan tentang ceritanya sih, cuma kalau langkah move on ya. Sebenarnya cara paling gampang adalah dan realistis adalah kalian harus lebih banyak kenal orang baru. kenal orang baru. Iya, kalau menurut Ai praktekkan itu terus kayak kalau ada cerita dari temen kayak wah gue masih dideket-deketin mantan nih, lu cuma belum kenal lebih banyak orang aja. Oh. Kayak lu kenal 10 orang nih, ya lu patokannya 10 orang ini sikapnya, sedangkan ternyata Vigo yang lu mau bisa jadi ada di orang lain kan, yang orang baru kenal kan. Makanya kayak kadang guys kayak suruh temen, udah lu main dating apa aja. Tujuannya bukan buat nyari dulu, seenggaknya lu tahu dulu lah kalau oh ada loh orang ABCD, nggak cuma si sosok mantan ini yang kita Iya sih. Patokannya bukan si mantan itu lah ya. Iya, jadi lebih banyak figur lah ya. Terus kayak kalau dari sisi cerita lanjutin yang tadi dikit, Masih belum move on nih. selain Masih panjang. lebih kenal orang baru, ada baiknya ya kalian punya hobi lah. Kalau misalnya di luar pencitraan ya, Iya, betul-betul. kayak kalau Ai kan Ai suka badminton, kayak waktu sama si cewek Tahil ini, itu kan kita ngomongin kalau udah kita nggak bisa dekat lagi, ya udah terus kayak udah ngomong aja, kayaknya gue bakal susah sih move dari lu sih. Siapa Karena you bilang gitu? Ai bilang Oke. gitu kayak kayaknya sosok yang gue mau tuh adanya di lu gitu-gitu. Oh my God. Terus kayak cuma kayak waktu itu Ai ngomong kayak ya tapi gue udah siap juga sih kayak makanya gue suka bultang. Kenapa gue suka bultang? Salah satunya karena gue tahu ya karena kita udah pasti ada di titik inilah bakal ada momen dimana kita pisah gitu-gitu. Terus makanya kayak dia bilang iya gue juga berharap yang terbaik buat lu lah, lu carilah di gereja kan ada tuh kan yang Kristen maksudnya biasanya kayak ya lu cari yang seagama lah, ya lu juga cari yang Buddhis lah gitu-gitu. Istilahnya ya saling mengharapkan yang terbaik lah. Tapi sampai sekarang temenan. Nah, tapi lucunya ya guys ya, kalau dalam case saya nyatanya, kan galau beberapa minggu kemudian saya tabrakan. Oh, ketemu. Enggak, bukan tabrakan dalam Tabrakan yang kemarin itu. tabrakan motor. Oh, yang Oh jangan-jangan gara-gara ngelamun tuh di jalan nyikirin dia tuh. gamon ngasih gamon di situ ya. Justru enggak, itu justru fit banget, sehat banget. Tapi gara-gara tabrakan itu, setiap hari saya mikirin kaki saya. Dia udah nggak mikirin sampai Kayaknya itu jawaban Tuhan sih. Makanya dia udah nggak mikirin cat lagi ya, tapi yang dipikirin kaki kapan ketutup mukanya gitu-gitu. Nih anak harus Jadi diperbaiki. lupa gara-gara kecelakaan. Iya, tapi Boleh, itu boleh. real banget dan mungkin ya kalau dari sisi spiritual ya mungkin ya gitulah, Tuhan punya rencana Ya, dengan ya. caranya masing-masing kan. Betul-betul. Mungkin dia ngebantu Ai untuk move on dengan cara Ini luka di hatinya harus diobati dengan luka dari kaki. Itu bisa. Iya. dan gitulah harus move on secara sehat lah Ya, ya. Istilahnya ya, move on bukan berarti kalian move on dari hubungan yang rusak, tapi bisa jadi kalau kalian pisahnya baik-baik ya kalian move Ya, on ya. dengan cara masing-masing. Ya, betul. Jangan sampai kayak pasangan kalian menghambat dia untuk cari pasangan baru. Betul. Justru lebih baik kalian support kan, kayak ya lu carilah, lu kapan-kapan cerita atau apa gitu. Jadi lebih baik move on-nya ke lampiasinnya ke hobi daripada move on ke orang gak sih, lampiasinnya ke orang gitu loh. Nah, Kayak gimana kalau hobinya sama pasangan yang sebelumnya? Cari lapangan yang beda. gue gak mau ada. Saya juga ketemu di Gimana tuh? Hobinya sama-sama badminton.
putusnya Oh, enggak sih, saya nggak peduli sebenarnya. Makanya kalau Ayu pas badminton kan kayak dia, terus kemarin dulu dia ngomong, ya kapan-kapan gue main lah ke tempat lu, jangan dah. Gue datang kok nggak datang dah, gitu. Makanya susahnya gitu lah sih kadang, kayak bukan cuma karena kenangan ayah akuin haus, iya, cuma bukan karena kenangannya, tapi karena kalau kalian lihat suatu barang atau suatu tempat, inget dia nggak sih? Iya, betul. Ya gue pernah kesini nih sama dia gitu. Iya, pernah makannya sama dia. Iya, makanya nih ada pertanyaan. Gamon itu biasa karena perasaannya masih ada atau karena lu masih cinta? Kayak atau lu masih simpan kenangannya gitu, kayak kenangannya terlalu indah buat dilupakan versus perasaannya itu masih kuat banget. Kayak tadi yang mantannya Korean itu kan dia kayak gak bisa move on karena dia gak bisa menemukan you kan. Jadi which is perasaannya tuh masih kuat gitu. Gimana bagi kalian? Kan ada gak sih yang tadi Steven udah ya, yang kenangannya bener-bener, aduh ini orang tuh ini banget sih, ini gue cocok banget sih buat gue sih gitu. Jadinya susah move on gitu. Kalau Korea mungkin pas PDKT pernah kali nggak bisa move on. Enggak sih sekarang. Nggak pernah? Nggak ada yang you ingat Karena, gitu, kayak misalkan bikin ngegambar gitu. Enggak sih. Karena waktu terakhir pacaran itu udah ya karena belajar kan. Akhirnya Koko belajar satu hal yang Koko pegang sampai sekarang. Dalam mencintai harus siap terluka gitu. Harus siap ada luka. Harus siap terluka. Karena iya. Karena walaupun kita nanti udah menikah, dalam proses kita menjalani hubungan pasti ada aja luka-lukanya gitu. Iya. Nah, kalau kita udah mempersiapkan diri untuk terluka, artinya kita udah mempersiapkan obatnya. Jadi itu filosofi yang Koko pegang hari ini. Karena gue udah merasa kalau siap mencintai harus siap terluka. Nah, kalau kita tahu kita akan terluka, kita udah harus punya persiapan obatnya apa. Nah, itu yang gue pegang sampai hari ini. Makanya kalau Koko lagi PDKT sama seorang wanita, Koko udah tahu kalau nggak berhasil ya gue harus siapin apa gitu. Harus ngapain. Dan semua itu udah gue pikirin tuh bercabang-cabang. Gue nggak jadi sama dia gara-gara ini. Gue nggak jadi dia gara-gara ini. Kayaknya pilihannya ini. Oke, kalau nggak jadi berarti gue lakuin ini. Karena biasanya proses Koko sebelum deketin wanita itu prosesnya paling pertama Koko tahu wanitanya, tahu keluarganya dulu, selidiki tentang ceritanya dia, doa. Wow. Doa itu pasti doa dulu. Tuhan, ini orangnya. Koko selalu bilang, kalau bukan dia orangnya, biar dia dapat yang lebih baik dari aku. Dari segi finansial, dan juga pemahaman dia tentang Tuhan. Ya minimal pemahaman dia tentang Tuhan nggak baik-baik banget, minimal finansialnya lebih baik. Ya kan kita nggak bisa paksain ya, karena itu pilihan ke wanitanya juga kan. Nah, Koko pasti doa itu. Makanya setiap Koko selesai doa itu, Koko deketin nggak lama setelah itu wanitanya punya pacar gitu. Biasanya begitu. Jadi Koko udah siap banget gitu. Udah mempersiapkan diri dari Jadi awal untuk lah PDKT nggak. Makanya kalau balik ke yang tadi, perasaannya masih ada. Sebenarnya mungkin ya karena kenangannya makanya perasaannya bisa muncul. Bukan karena benar-benar perasaannya masih ada gitu. Sebenarnya mungkin gara-gara kenangannya. Iya, Ayah juga kadang gara-gara kepikiran. Jadi ke-trigger gitu. Iya, kalau Ayah juga sebenarnya pas Steven ngomong kayak, kok dejavu banget, kayak gue banget yang PDKT gitu. Justru pas PDKT lebih susah move on. Iyalah. Ada dari semua cowok kayak ada satu cowok yang benar-benar ini tuh tipe gue banget gitu kan, kayak ini orang tuh benar-benar gak jadian sih. Cuman kayak selama dekat sama dia tuh kayak ini orang tuh baiknya baik banget gitu. Terus kayak yang dia lakuin itu tuh green flag di mata gitu. Jadi pas apa sih bahasanya, pas udah stop PDKT sama dia tuh rasanya selalu keinget-inget gitu. Kosong. Iya. Kayak jadi sampai sekarang pun kayak ada kayak cowok yang kayak dia gitu. Oke. Jadi sebenarnya kasus-kasus gamon ini ya, mungkin kita punya temen gitu, karena kan kita banyak yang nggak alamin. Tapi kalau ada temen yang masih dalam kondisi terpuruk gitu ya, kita sebagai temen tadi harus bisa jadi support sistemnya sih ya. Karena kasihan juga sih sampai bertahun-tahun nggak bisa move on gitu kan. Kalau dari Ai, menurut Ai penting banget ya buat kita ngerasa pas kita ngejalin hubungan itu, kita tuh harus tahu dia tuh yang kita, maksudnya yang jadi pasangan kita itu adalah manusia. Dia bisa berbuat salah, dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa mengecewakan kita. Jadi jangan 100% kasih
apa yang kita pikir ini kepercayaan gue buat nih orang, jangan sampai segitunya. Karena menurut kalau kita udah over banget, bergantung banget dan mengandalkan orang ini banget, pas dia kecewain ya itu susah banget buat kita move on, susah banget jadinya kita terjebak lah dalam situasi seperti itu. Oke, gitu aja. Ada yang mau tambahin konklusi? Paling Steven ada. Steven ada. Ya, kalau tadi cuma nambahin dari Suni aja, paling jangan sampai kalian kayak selamanya apa ya tadi ya? Tergantung atau apa ya? Bergantung. Mengandalkan pasangan kalian. Akan ada saatnya kalian harus melakukan sesuatu sendiri. Betul. Yang ada attachment issue, buru-buru ngeluarin itu. Dan harus tahu value diri sendiri sih sebenarnya. Iya, ya gitu kan. Ya paling penting doa ya teman-teman. Paling penting doa. Yang kedua cintai diri sendiri. Iya, penting banget. Betul. Kemudian kalau kalian mau move on, cari kesibukan, hobi. Terus kalau kalian nggak punya teman baik ya ke keluarga lah. Iya. Cari kesibukan. Terus apalagi ya, jangan takut mencintai lagi gitu. Karena kalau memang kalian udah merasa nggak ada yang seperti dia, nah di situ harus keras nih diomongin kalian salah gitu. Justru karena kalian putus, justru ada yang lebih baik jauh dari dia gitu. Betul. Oke, terima kasih buat Ko Steven, Ko Rian, Suni. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau cerita nih tentang hubungan kalian atau kalian yang gagal move on atau gimana, kalian bisa hubungi ke nomor di bawah ini ya. Dan see you on the next podcast. Bye-bye. Bye.